Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Mujizat yang secara manusia tentunya tidak masuk akal, tapi bagaimana Tuhan membawa anak-anaknya yang percaya kepadanya bisa melakukan hal-hal yang melampaui akal pikiran manusia. Itulah mujizat. Nah, seorang ibu mengalami mujizat demi mujizat dari masalah sakit, pendarahan di otak, sampai secara ekonomi sampai pernah tidak bisa makan, sampai suami yang hampir-hampir merontokkan imannya, tapi bagaimana dia gigih terus percaya Tuhan, ngikuti Tuhan, sehingga mujizat demi mujizat dialami. Jadi tetap di acara Zona Mujizat ya. Kita akan bertemu dengan Ibu Elizabeth Nini. Shalom Ibu. Shalom. Sehat luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Sudah ngalami mujizat jadi sudah berseri-seri ya. Yes. Puji Tuhan. Dulu waktu kecil memang sudah jadi orang Kristen? Bukan, Bun, bukan. Jadi ya? kami semua dari non-Kristen. Non-Kristen ya, semua. Ya. Oke. Kok bisa ke keluarga Allah itu gimana ceritanya? Ya. Dulu kami kan dari Jawa Timur. Kemudian begitu banyaknya pergolakan permasalahan yang membuat saya keluar dari rumah. Sampai akhirnya kami ketemu gereja ini dan saya pengen beribadah di gereja. Saya minta ditunjukkan dengan saudara saya yang dia tinggal di Solo. Aku mau ibadah di gereja. Gereja mana? Ditunjukkan di sepanjang jalan dari Kartasura, Slamet Riyadi, puter sampai pasar lagi, sampai puter lagi, sampai saudara saya bilang, itu semua sudah gereja. Kamu mau gereja di mana? Saya berhenti di depan gereja Keluarga Allah. Saya masih ingat persis. Saya di depan pagar, di luar pagar. Saya lihat, Tuhan, saya begitu kecil di hadapanmu. Dan saya tidak berani masuk saat itu, Bu. Saya tidak berani masuk. Jadi orang Kristen dengan non-Kristen menurut Bunda ini apa? Sangat bedanya itu adalah di kita, kalau sebagai orang Kristen itu yang paling mengena di hati saya adalah memberi. Hati yang memberi itu adalah seperti sebuah nafas bagi orang Kristen. Di mana saat saya di kehidupan lama, kalau saya memberi ya kamu memberi, saya akan memberi. Kalau kamu tidak memberi, saya nggak akan memberi. Tapi di sini saya diubahkan, bahkan saya yang belum mengenal atau mungkin bahkan saya keadaan tidak mampu memberi, saya diberi hati yang memberi. Itu yang sangat mengena buat saya. Memberi apa? Apapun, Bu. Tidak harus berupa materi, tetapi saya memberi kasih dengan waktu. Itu yang paling terasa dalam kehidupan baru saya itu. Kasih, yaitu dengan memberi. Akhirnya setelah bertumbuh, menikah, akhirnya kena prahara apa lagi? Sakit apa itu? Betul. 2016 tiba-tiba saya mengalami sakit. Pada saat itu saya ibadah. Ibadah jam 9. Setelah itu saya menjemput anak-anak sekolah minggu di lantai 2. Di mana saat itu saya merasakan mau pingsan rasanya. Dan saya duduk di tangga darurat itu yang paling bawah. Saya lepas sepatu, saya pamit sama anak saya yang besar. Jagain adik-adik ya, kok rasanya mau pingsan. Saya sempat minum air putih, kemudian saya pingsan. Jadi saat itu pingsan tidak ada benturan sama sekali karena saya posisi duduk. Dan di saat itu katanya sudah ada kehebohan. Jadi kakak-kakak pelayan itu sudah pada lari menolong anak-anak yang masih kecil-kecil saat itu. Pingsan beneran? Pingsan beneran. Okay. Anak-anak yang masih kecil dibawa kakak-kakak pelayan, dihandle di Kid Impact sana. Saya dibawa, anak saya yang paling besar dibawa ke klinik di bawah. Ternyata harus dibawa ke rumah sakit dengan ambulan dari rumah gereja. Kita ke rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi, di situ di scan. Dokter mendiagnosa ada pendarahan otak dan saat itu harus masuk ICU. Diagnosa dokter itu adalah stroke arteriovenous malformasi, di mana ada arteri yang malformasi dan pecah di dalam, dan itu harus dibuang, harus dibongkar. Saat itu ICU di rumah sakit Solo itu penuh semua. Tapi ternyata saat itu ada dokter dari gereja, jemaat kita yang mengatakan bahwa ini pasien saya bisa masuk di salah satu rumah sakit ICU di Solo.
Nah, di situ proses Akhirnya dioperasi. dioperasi di situ. Pada Dioperasi, saat operasi itu, dokter vonis berapa lama untuk bisa sembuh? setelah operasi dokter vonis ini kan di bedah saraf bagian kanan. Nanti dokter sudah mengatakan bahwa akan ada perbedaan nanti di saraf tubuh bagian kiri. Dan benar, saya selama 1 bulan tinggal di rumah sakit, saya pulang, kaki dan tangan kiri saya ini tidak bisa bergerak, layu, Kayak lumpuh gitu ya. lumpuh. Betul, saya lumpuh. Saya tanya dokter, akan berapa lama seperti ini? Dan dokter bilang, itu nanti kita masih terapi dan harus minum obat kurang lebih 3 tahun nanti bisa pulih, Bu. Saat itulah, Bu, saya mengalami perjumpaan pribadi yang indah dengan Tuhan. Dimana pada saat itu, pada saat biaya operasi itu yang tidak kecil, kami tahu saat itu baru membuka usaha di Jawa Timur, dan kami tidak punya cash flow saat itu. Pastikan kami nggak ada, karena baru membeli aset-aset yang banyak. Jadi saat itu suami saya karena berbisnis di alat-alat pancing, saya itu mengikuti event mancing di Surabaya, dan saat itu memenangkan juara pertama dengan hadiah yang bisa untuk menutup biaya operasi dan pemulihan. Nah, itu kalau saya pikir Tuhan, dari peristiwa saya sakit, biaya yang disediakan, terus sekarang saya boleh kembali lagi ke rumah, saya tahu Tuhan menolong saya akan sampai pada akhir selesai. Saat itu saya terus mengikuti ibadah secara online, saya terus doa, saya bangun kehidupan pribadi dengan Tuhan dengan sangat waktu yang sangat banyak, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi malah cari Tuhan. Betul, beneran, saya sungguh-sungguh melekat pada Tuhan beneran, Ya. itu sampai ketemu Tuhan beneran. Betul, saya mengalami setiap hari saya mau bertemu dengan Tuhan. Di situ saya dibangun, iman saya dibangun. Pengalaman ketemu dengan Tuhan yang paling indah yang saat apa? Saya menyebutnya pertobatan pertama, Bu. Oke, ya, gimana? Jadi pada saat itu saya mengikuti retreat teman-teman saya. Nggak pas waktu sakit itu loh. Waktu sakit, saya merasa tidak bisa. Saya dulu aktif, saya bekerja, saya merawat anak-anak sendiri, saya kesana, saya mandiri, sangat mandiri. Saat saya lumpuh, saya tidak bisa apa-apa. Saya melihat dunia berputar seperti biasa, dan saya seperti pakaian kotor yang dilemparkan. Saat itu saya berdoa, yang paling mengena adalah pada saat berdoa, seperti ada Tuhan yang taruh di kedua bahu saya. Saya merasakan damai, tidak ada kata yang terucap saat itu, Bu. Saya seperti hanya air mata, hanya air mata. Tapi sejauh ini ternyata saya tahu bahwa air mata itu adalah juga bahasa doa, ya. Jadi kekuatan melihat anak-anak saya juga diperlihatkan bahwa mereka masih sangat kecil. Suami saya, bagaimana beliau juga setia menemani saya. Itu jadi kekuatan saya. Dan saya rasa itu adalah Tuhan yang berbicara bahwa tanggung jawab saya masih besar. Itulah saya rasakan Tuhan menyentuh pundak saya. Dan saya di situ merasa dibangkitkan. Sempat terpuruk juga. Sangat Maksudnya sempat down juga. Sangat, Bu. Saya merasa itu titik terendah hidup saya. Memang 3 tahun sampai sembuh. Tidak, puji Tuhan tidak, Bu. Berapa Ternyata lama? saya Mei itu operasi 2016, saya bulan Desember itu sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Saya mulai pelan-pelan aktivitas sendiri. Kalau sebelumnya saya harus dibantu, itu saya sudah bisa melakukan aktivitas sendiri. Jadi minta sama Tuhan nggak itu? Tuhan dipercepat atau gimana? Atau perkataan profetik atau dapat rema apa gitu? Saat itu kalau waktu saya sakit, saya hanya menaruh percaya. Karena dari kemarin Tuhan tolong itu sudah menjadi kekuatan sendiri buat saya. Bahwa Tuhan kalau nolong nggak akan setengah-setengah. Pasti akan sampai selesai. Dan itu saya imani. Oke, berarti dalam jangka dokter ngomong 3 tahun tapi ternyata setahun ya, sudah bisa beraktivitas kembali. Saya sudah bisa antar jemput anak-anak. Ya, dia sudah Itu bisa loh aktivitas. letaknya kalau ada kekuatan ilahi dalam hidup kita ya. Amin. Sehingga sakit pun bisa kekuatan baik
secara roh, secara fisik dikuatkan. Nah itu gimana tuh cara Tuhan memulihkan? Di situ saya tetap aktif dalam komsel. Bahkan KKS saya itu menyediakan tempat ya Bu. Saya belum KKS saat itu, saya tetap mau jadi bagian, saya menyediakan tempat untuk komsel, mari di tempat kami. Bahkan pada saat itu kami kekurangan. Mungkin nggak bisa, tapi saya mau jadi berkat juga. Ayo komsel di tempat kami. Jadi komselnya ada di tempat kami dan saya tetap mau bergabung di situ. Kami dikuatkan dalam keluarga rohani, saling memberkati, di mana saya juga dengan sesama anggota komsel kami punya hubungan yang sangat baik. Waktu UC 2022 saya pengen ikut, saat itu nggak punya biaya. Teman komsel, sudah kan saya bilang, saya yang bayar, ayo ikut, kamu sudah banyak melayani kami, sekarang gantian aku yang melayani. Dan betul, ternyata saya didaftarkan. Saat itu saya belum punya KTA Bu, pasti mahal ya harganya daftar UC. Terus di paling menit-menit terakhir, tapi beliau bayar. Beliau melayani bahkan sampai daftar ulang, beliau ambilkan semuanya, jadi saya tahu jadi. Saat itu tahu jadi di UC 2022. Datang ya, semuanya sudah sama beliau sudah dilayani dengan baik. Saya bilang, kenapa? Gak apa-apa, kamu sudah sering melayani kita di komsel. Sekarang gantian aku. Seperti itu. Akhirnya ikut UC. Saya ikut UC. Dapat sesuatu kah? Betul Bu. Pada saat hari kedua, Pastor Joe mengatakan bahwa ulang tahun ini bukan hanya gereja yang berulang tahun, tapi kita semua. Dan saat ini Tuhan sedang bertanya untuk kita semua, what do you want? Name it. What do you want, doctor? Katakan apa yang kamu mau. Minta sama Tuhan, saya kasih waktu 1 menit. Saat itu, betul, kami dalam keadaan yang sangat tidak bisa bilang kalau kami tidak ada pergumulan. Sangat banyak sekali pergumulan. Tapi saya tidak mengatakan satupun pergumulan di dalam doa saya, Bu. Saya lebih teringat akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Saat Pak Joe tanya, minta sama Tuhan, saya kasih waktu 1 menit. Enggak Tuhan, kalau hari ini saya ada di sini dalam keadaan yang baik. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kalau sekarang Tuhan tanya, kamu minta apa? Dan kasih saya waktu untuk membalas cinta kasih-Mu. Beri saya kesempatan untuk melayani-Mu. Saya nangis, Bu. Saya bilang, mungkin saya tidak layak. Melayani Tuhan mungkin saya tidak layak. Begitu banyak kesalahan yang saya lakukan. Tidak apa-apa Tuhan. Saya ngeluroni remah-remah yang di bawah meja, tidak apa-apa. Saya nangis. Selesai UC, saya masih belum tahu mau membalas dengan apa cara melayani Tuhan. Tapi saya hidupi rema. Lapangkan tempat kemah-Mu. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Pancangkan kokoh patok iman. Saya hidupi itu. Dan saya seperti mengalami ujian praktek, Bu. Di mana saat itu saya dibenturkan dengan apa yang menjadi rema itu. Tantangan seperti apa itu saya langsung dihadapkan. Di mana frustasinya suami saya bisa memaklumi. Karena beliau punya tanggung jawab yang besar ya, sebagai kepala keluarga. Dengan kondisi yang kemarin baik-baik saja, tiba-tiba dalam keadaan yang sangat tidak baik. Beliau marah dengan keadaan seperti itu. Dan marah itu dihadapkan kepada saya. Hujatan demi hujatan. Rasa tidak percayanya, kemarahannya setiap hari dilontarkan. Dan disitulah saya hidupi rema Tuhan. Saya lapangkan hati selapang-lampangnya. Saya tidak simpan setiap kepahitan. Jadi marahnya itu, kenapa ikut Tuhan gitu? Betul. Kok malah kehidupan seperti ini? Betul. Tidak membaik tapi memburuk. Betul. Dan itu yang menjadi satu kemarahan. Makanya toh aku nggak gelem. Aku ora percaya. Aku dulu ndak ikut Tuhan baik-baik saja.
Kehidupanku baik-baik saja. Sekarang aku mbok jak ning gereja kayak gini toh. Dan itu sangat melukai saya. Tapi disitulah saat itu saya membangun iman saya. Setiap saat dalam doa saya selalu saya katakan, saya lepaskan doa-doa profetik. Suami saya suami yang baik. Suami saya suami yang diberkati. Suami saya suami yang penuh kasih kepada saya, kepada keluarga kami. Suami saya adalah imam yang baik bagi kami keluarganya. Terus saya perkatakan seperti itu meskipun keadaannya saya hadapi sangat berbanding terbalik. Tapi saya imani. Oke, perjalanannya itu terus akhirnya karena di Solo sudah tidak memungkinkan lagi, berarti sudah habis semua. Ya. Akhirnya memutuskan untuk kami ke Jawa Timur karena Timur. harus bertahan hidup. Di mana kami memutuskan untuk tidak mau berhutang. Karena pasti akan lebih memberatkan. Betul. Dan kami harus realistis, keadaan sekarang tidak bisa kami memungkinkan untuk membeli rumah. Dan kami harus pulang ke Jawa Timur. Akhirnya dalam perjalanan pulang itu justru terjadi mujizat. Ya, di mana saat itu kami berencana pulang ke Jawa Timur, itu ada satu aset yang sudah lama kami jual. Tetapi ternyata tidak laku. Di saat kami mau menempati ternyata ada penawaran rumah yang di saat mau pulang mau ditempati justru ada penawaran. Betul, di situ ada penawaran yang kami berarti memang itu laku, berarti tidak jadi pulang ke tidak jadi. Berarti tetap stay di Solo. Ya, dan kami akhirnya memutuskan untuk mencari rumah, Bu. Dari penjualan aset itu, betul. Akhirnya cari rumah di Solo. Ya. Oke. Dicari Solo. Terus? Kan memang tidak banyak, Bu. Budget kami kan sangat terbatas. Dan dengan budget yang terbatas, kami mikir kalau kamu beli rumah second, pasti akan ada renovasi. Betul, Bu. Betul. Kalau kita buka usaha pasti juga perlu modal. Nggak mungkin semua itu nanti dibelikan rumah. Jadi kami harus mencari rumah dengan harga yang sangat terbatas. Karena untuk modal juga. Betul. Okay. Kami mikirkan seperti itu. Dan sepanjang kami mencari rumah, ke sana ke sini, setiap hari survei tempat tidak ada satupun yang cocok, Bu. Okay. Tidak ada satupun yang memenuhi kriteria yang dimaui suami saya. Kriterianya apa itu? Jadi sampai saya ke sana pulang survei selalu saya tanya, gimana Pi? Cocok dengan tadi? Saya sudah cocok. Saya merasa oke. Wah, itu sudah lumayan lah. Saya pikir daripada kita sewa seperti itu kan kita mikirnya. Tapi suami saya kan tidak, Bu. Tidak. Dia mikirnya nggak cocok. Kenapa? Cilik. Aku nggak mau di bawah 100. Aduh. Lah terus kita survei lagi. Kenapa? Ini gimana tadi, cocok nggak? Nggak. Jalannya terlalu kecil. Itu nggak bisa untuk parkir kalau usaha. Mundur lagi. Itu terus dan terus, Bu. Sampai akhirnya saya tanya. Saya dudukkan suami saya. Kamu maunya yang kayak apa sih, Pi? Uangmu nggak seberapa. Aku nggak mau tanah di bawah 100 meter persegi. Aku maunya tanah yang ada tempat usahanya, simpang jalan mobil lancar. Dengan budgetmu segini, saya bilang. Ini mau dihitung pakai kalkulator yang terbaru, seri terbaru pun nggak akan ketemu. Di Solo nggak ada tanah seperti ini, Pi. Jadi akhirnya saya bilang kalau kita mau sesuatu yang mustahil dipenuhi secara manusia, nggak ada cara lain. Kita harus datang sama Sang Pembuat miracle. Mau tidak mau, kamu harus datang sama Tuhan minta mujizat. Dan itu, Bu, di saat itulah suami saya dilembutkan hatinya. Rumah-rumah gimana? Akhirnya dapat gak sesuai kriteria itu? Itulah, Bu, Tuhan itu sangat baik. Itu saya bilang, akhirnya dibawa ke Tuhan beneran apa? Mesbah keluarga atau gimana? Ya, saat itu kami mau. Suami saya sudah mau. Kita nggak bisa. Kalau cara kamu budget segitu, tapi permintaan yang sangat nggak masuk akal, saya bilang. Akhirnya dibawa ke Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata dari survei yang terakhir, kami menemukan satu rumah. Tetapi saya mikir rumah itu sangat jauh dari gereja, Bu. Karena dan itu belum ada tempat usahanya, hanya rumah. Saya pikir kalau budgetnya nutut ya sudahlah, nggak apa-apa di situ. Tapi ternyata waktu saya pulang, saya bawa itu dan saya ingat, Tuhan, anak anggota sel kami jauh loh. Kalau dari Jebres harus ke tempat yang tadi itu. Kami kalau ibadah juga amat sangat jauh. Membawa anak-anak, kalau naik sepeda motor suami saya ngedrop, balik lagi jemput anak-anak itu sangat nggak bisa kalau jam 6 itu ibadah.
Dan pada saat saya berdoa seperti itu, saya ingat rema pada waktu perjamuan kudus, di mana remanya adalah rencanamu bukan rencanaku. Di saat itu saya imani, Tuhan ampuni saya, kok ngerancang-ngerancang dewe. Saya mau biar Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi. Dan benar Bu, dari satu agen properti yang mengatakan, Pak, kita lihat satu rumah lagi ya. Di mana? Di dekat Gumpang. Coba lihat, di situ ada tempat usahanya. Saya saat itu sudah lemes lagi Bu, karena kita sudah banyak sekali survei. Aduh, enggak jadi lagi nih, gimana ini. Akhirnya suami saya, gimana? Kita lihat, ndak wis. Kamu aja yang lihat Pi, kalau kamu cocok kak saya ya cocok. Saya sudah pasrah saat itu Bu. Akhirnya suami saya survei sendiri dengan agen properti tersebut dan pulang. Beliau saya tanya, siang itu pulang jam 2, gimana? Cocok. Rumahnya? Aku cocok, beliau dengan. Terus ada tempat usahanya, terus ada rumahnya. Terus simpang jalan lancar mobil, jadi akses ke belakang itu tembus nanti ke Gentan. Terus kita kalau keluar itu juga nggak jauh dari jalan depan. Memang agak masuk, tetapi akses kemana-mana bisa. Terus nggak cocoknya apa? Nggak cocoknya mahal. Lah terus nggak ditawar? Kayaknya nggak butuh duit deh nih, anak-anaknya udah mapan semua. Gitu, oke. Sekarang Pi, kalau memang kamu percaya itu kalau itu dari Tuhan, pasti akan diberi kemudahan. Itu kami bergandengan tangan Bu, kami bersatu hati, kami bawa dalam doa, kami berdoa. Terus akhirnya aku mandi dulu, antarno ke sana, aku mau lihat. Kita coba omong-omongan. Saat itu kami setelah doa, kami persiapan, sore itu mandi, dan saat itu saya keluar dari tempat kami. Saya itu berbahasa roh enggak berhenti Bu. Saya bahasa roh sampai ada sesuatu dalam hati yang ada something happen nanti, ada sesuatu yang terjadi. Saya tidak tahu apa, tapi saya ikuti. Di sana kami bertemu dengan pemilik rumah, Bapak Ibu. Terus kami matur dengan harga segitu, kami tawar dengan budget kami, boleh enggak? Saya pikir biasanya kalau kita menawarkan akan ada besok ya kita kasih jawaban, kita rundingan dulu dan sebagainya, begitu kan Bu. Ternyata saat itu pemilik rumah duduk mendekati kami dan berkata, ya, kami boleh. Lepas, boleh. Fantastis ya. Fantastis. Fantastis, murah. Jauh, sangat terjangkau bagi kami. Dan saat itu kami pulang. Di tengah perjalanan suami saya itu tiba-tiba dia ngomong, nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Kok bisa ya? Akhirnya saya menjawab, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu percaya Pi? Ya. Aku percaya. Baptis ya, Pi? Ya, aku mau baptis. Wow. Saat itu saya berseru, Tuhan, saat ini surga bersorak-sorai. Dari mujizat-mujizat itu akhirnya membawa percaya yang luar biasa ya. Oke, akhirnya semua baptis, semua kenal Tuhan. Sekarang sudah melayani lagi, jadi pelayan ya. Luar biasa. Maaf ya Ibu Nini, waktunya sudah tidak mencukupi. Betul Bu, kalau mau menceritakan kebaikan Tuhan rasanya sehari nggak akan cukup ini. Iya, sehari ini kita dijatah menitan. Oke, terakhir pesan untuk mungkin pemirsa yang sedang mengalami kegalauan, kegundahan, masalah yang berat apa? Singkat aja. Ya, tetap kita berada di dalam jalur yang Tuhan sediakan. Panjangkan kokoh. Patok imanmu itu harus bentangkan hati seluas-luasnya, meskipun yang kita hadapi adalah hal yang sangat menyakitkan, tidak mengenakkan, tetapi pada saat kita tidak mengizinkan kepahitan itu ada di dalam hati kita tetap bisa melepaskan pengampunan. Ya. Oke, terima kasih Ibu Nini sudah menceritakan bagaimana kedahsyatan Tuhan ya di zona mujizat ini. Oke pemirsa, sudah dengar ya bagaimana kegigihannya untuk terus ada di zonanya Tuhan. Di zonanya Tuhan itu memang nggak terus semua instan coko, tapi harus ada step-step yang harus dilalui. Tapi di situ loh, karena ada kekuatan iman, membentangkan semua lapangan iman. Segala kepahitan, ketakutan, kekhawatiran itu harus dibuang semua. Pengampunan harus ada, saling mendukung. Nah itu harus ada.
itu namanya ada di zonanya Tuhan. Kalau kita tetap ada di zonanya Tuhan, seperti Bu Nini tadi bilang ya, itu pastilah. Kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, tidak. Bahkan Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidupnya, yang itulah yang namanya mujizat, yang tidak secara manusia tidak bisa dilogika. Nah, saya ajak bagi Anda yang mungkin hari ini ya sedang mengalami masalah berat, ekonomi, kesehatan atau apapun itu, datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan itu ada kekuatan, ada Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat kuasanya, yang sanggup menguatkan kita dan akhirnya memulihkan kita. Dan akhirnya itulah yang namanya mujizat. Oke, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.